Sudah? Kalau Idul Fitri yang kita rindukan mudik. Hidup di dunia ini hanya bakal akan pulang kampung. Maka kalau sudah ada kepengen pulang kampung, persiap, tanda-tandanya sudah ada apa Ustadz? Pertama, kulitnya mulai molor. Cek pipi masing-masing, pegang. Molor ora? Nah, sing molor wis cedek iku. Haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Syahadatul kiram ayyul hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan kalimat alhamdulillah. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua digolongkan kepada umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Suka main pentak juga rupanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita, muallim kita Kiai Haji Peri Sabtadi Putra SPDI MA. Amin. Males sekali suara krungu. Begitu juga Bapak Kepala Desa beserta perangkat-perangkatnya. Ada kadus, pokok pangkal perangkat TKP lah, termasuk bojone. Eneng Pak Kades, eneng kan perangkat juga ya. Pak Wakapolsek. Ada juga Pak Wakapolsek yang kita sama-sama hormati. Begitu juga segenap rekan-rekan panitia Maulidur Rasul pada malam hari ini. Begitu juga jamaah dari Majelis Ta'lim Al-Fatih Galang Suka. Galang Buka nggak ada, yang ada Galang Suka. Nah, makanya yang datang suka-suka hati. Begitu juga anak-anak santri kami. Nah, udah dapat kue anak-anak santri? Belum? Urung. Entek. Oh, kasihan lah kalian. Wis esuk bontot meneh lah. Ben ngerti wae lah, memang gak entuk kan. Begitu juga anak-anak kami yang berada di depan, yang sudah dapat kue pergi entah kemana itu. Anak-anak BKPRNI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita semua duduk silanya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Duduk silanya kita menjadi asbab turunnya keberkahan dari Allah, diampunkan segala dosa-dosanya, cepat dipanggil oleh Allah. Bu, amin bilang. Mudah-mudahan cepat dipanggil oleh Allah. Panggilan Allah ada 3. Pertama panggilan azan, hayya 'alas shalah. Betul? Betul. Mau nggak hadir? Mau. Kok nggak amin? Pelit kali.
Yang kedua, panggilan ke Baitullah. Mau nggak? Mau? Mau? Gampang. Daftar kami Ustaz Tehu. Iyalah, lah nggak daftar mana iso. Lagur niat ora iso mangkat. Betul? Ibu berobat ke klinik. Datang ke klinik untuk berobat. Begitu masuk duduk, nggak ngambil antrian. Jagong cenu ay. Sampai wong entek. Ditanya sama perawatnya, ibu ngapain mau berobat? Udah daftar? Urung, cuman niat tok. Diobati? Enggak. Hari ini punya niat untuk berangkat? Daftar engko balik. Lah iya kan? Iya, kalau cuman aku setenane wis niat Ustaz, cuman ya iku mau. Hah? Duit eneng, cuman payah metu. Ngono ae lah. Ada duit, tapi kadang-kadang walah aku wis eneng keperluanku. Betul? Daftar DC eneng 1 juta Ustaz, aku daftar wis niat aku. Insya Allah yang udah daftar nanti cepet dipanggil oleh Allah. Amin. Yang nggak amin berarti nggak gelem. Panggilan ketiga, bila ijra'il jasad di terereceng, ya kan gitu kan? Betul, betul. Ada yang mau cepat? Duh, panggilan ajan mau cepat, panggilan haji mau cepat, umroh mau cepat, panggilan Ijrail. Bu, Pak, kalau Idul Fitri yang dirindukan apa? Mudik, ya kan? Balik kampung. Urip nang dunia. Nah, aku wong Batak tapi wis belajar mau Ustaz bahasa Jawa. Loh, aku Sinaga aku, tapi blaster. Ulo makanya mau agak belit-belit Ustaz. Ojo ngecek kowe, engko lali mukul gendang. Oh, Nogorejo, Nogotimbule si adean. Makane wingi banyu Pak Kades sampe duralek wong iku ambek aku. Makane banyune bres, aja macem-macem. Iku sik buntut nyapu banyu ini pluk ngono. Sudah? Kalau Idul Fitri yang kita rindukan mudik. Hidup di dunia ini hanya bakal akan pulang kampung. Maka kalau sudah ada kepengen pulang kampung, persiap, tanda-tandanya sudah ada apa Ustadz? Pertama, kulitnya mulai molor. Cek pipi masing-masing, pegang. Molor ora? Nah, sing molor wis cedek iku. Mata mulai rabun. Tapi serabun-rabunnya mata orang tua, apalagi perempuan Pak, kalau 100.000 nggak pernah ikut rabun. Ketok rai-rai ini, ya kan? Rambut sudah mulai putih. Walaupun ibu bertudung nampak rambut putihnya itu. Nggak usah pala dicekel. Sudah, jadi perlu
persiapan. Nah, malam hari ini kita hadir karena ada rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah, rasa rindu kepada Rasulullah. Saya akan mengutip sebuah kisah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ataupun meninggal dunia, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika naik ke atas mimbar sebelum wafatnya Rasulullah. Ada pendapat yang mengatakan kurang lebih 1 bulan ketika beliau naik ke atas mimbar. Ada yang mengatakan 2 minggu, ada yang mengatakan 18 hari. Wallahu a'lam bishawab, nggak ada yang pasti. Nah, ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, Rasulullah sampaikan kepada sahabat-sahabatnya, Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Apa yang Rasulullah katakan? Ketika itu Rasulullah berkata, wahai manusia, bagaimanakah Nabi menurut kalian? Yang dimaksud dari pertanyaan Rasulullah adalah tertuju kepada Rasulullah. Ada sahabat yang menyatakan baik, akhlaknya mulia, santun, pokok pangkal yang baik-baik. Lantas yang kedua Rasulullah berkata, demi Allah, demi hakku, kata Rasulullah, adakah selama aku hidup, selama aku menjadi nabi, selama aku diangkat menjadi Rasulullah, adakah dari kalian yang aku zolimi selama kalian kenal kepadaku? Maka ketika itu sahabat-sahabat yang lain, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang berkata. Diulang kedua kali. Bu, diulang. Apa pertanyaannya? Nah kan nggak kerungoke kan? Itulah model-model ya, omongnya cinta, rindu. Giliran disebutkan kisah ora krungu. Apa pertanyaannya? Longop juga nang ngarep ae ora weruh, cobalah. Awak pikir ya kan menenge weruh rupane ngantuk. Ajablah kalian nang ngarepku. Demi Allah dan demi haknya, kata Rasulullah, adakah yang aku zolimi? Tidak ada yang berdiri. Dan pertanyaan tersebut diulang 3 kali. Ketika itu ada seorang kakek-kakek berdiri di hadapan Rasulullah dan berkata, ada ya Rasulullah. Siapa namanya kakek itu? Ada yang tahu? Nggak ada? Bagus, kalau nggak ada nggak usah saya lanjutkan, nanti akan dilanjutkan kepada siapa? Ustaz Muklis? Hah? Iku mau gendang mangan kue. Orang krungu juga. Ukasha. Siapa? Ukasha. Catet. Ukasha. Bukan kain kasap. Nah, ketika Ukasha berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, aku tak tahu apakah itu engkau sengaja atau tidak," kata Ukasha. Ketika kita pulang perang dan dalam kemenangan, unta kita berjalan sejajar. Dan ketika itu aku turun dari untaku, mendekati untamu, aku hendak mencium kakimu. Tapi ketika itu engkau keluarkan cambuk mengenai perutku, kata Ukasha. Aku tidak tahu ya Rasulullah, apakah itu engkau sengaja atau tidak. Apakah ini perbuatan zalim atau tidak? Wahai Ukasha, kata Rasulullah, jika engkau tidak mau memaafkanku, kata Rasulullah,
Jika engkau tidak meridhoinya, maka engkau aku izinkan untuk membalasnya, kata Rasulullah. Kira-kira Pak Kades kalau nanti di akhir menjabat, kan begitu ini Pak Waka, kira-kira sanggup nggak gitu? Enggak ya kan? Orang mampu, aku orang mampu kok. Berat, tapi Rasulullah mampu. Maka ketika itu Rasulullah menyuruh Bilal bin Rab. Nah, wih, pecahan botol. Halo, tengok kemari. 1, 2, 3, 4 duduk yang rapat, tangan dilipat. Kalau bersuara emaknya pulang. Dah? Kenal Bilal bin Rabah? Kenal? Enggak. Bilal bin Rabah adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Orangnya hitam, jelek, tapi suaranya nyaring, indah, luar biasa. Nah, nanti kalau di rumah tengok suami. Kok guyuri kok? Perasaan kok ya Bilal bin Rabah. Wong kadang-kadang bojone ajan nang masjid ae ditekoni suara sapa iku yo embuh ora kenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Romeo lah ajan kan. Sapa yo sing ajan? Wah ora kenal aku, mbok bojone sapa iku? Wong bojone dhewe enggak diakui. Tapi cobalah anake ajan. Sapa iku? Oh, anakku. Betul? Jangan gitu, Bu. Walaupun elek-elek bojone riko, akuilah iku. Dene ireng pun karena terik panas mataharinya tak batu. Ngomprek. Hah? Ngomprek. Iya. Sudah? Nah, Bilal bin Rabah pulang ke rumah Rasulullah, diketok pintu Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang di rumahnya ketika itu? Fatimah. Ada apa wahai Bilal? Aku diperintahkan oleh Rasulullah mengambil cambuk Rasulullah. Fatimah bertanya dan heran ketika itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Wahai Bilal, ada apakah gerangan? Bukankah ini musim haji, bukan musim perang? Kenapa Rasulullah, kenapa ayahku memesankan kepadamu untuk mengambil cambuk? Rasulullah ingin dibalas cambukannya oleh Ukasyah. Fatimah ketika itu bersedih, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tidakkah kasihan Ukasyah melihat ayahku yang sudah tua, yang sudah sakit? Tegakah ia untuk mencambuk ayahku? Sampaikan kepada Ukasyah, kata Fatimah, kalau mau membalas, balaslah aku untuk cambukannya karena aku anaknya. Tapi Bilal bin Rabah tidak berani membangkang perintah Rasulullah. Berjalan Bilal bin Rabah mengantarkan cambuk yang dipesankan oleh Rasulullah. Sampai ketika itu di hadapan Rasulullah, Bilal bin Rabah menyerahkan daripada cambuknya. Dan ketika itu ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan. Mereka menyodorkan dirinya, ya Rasulullah, alangkah baiknya akulah yang dicambuk, jangan engkau ya Rasulullah. Masing-masing menawarkan dirinya. Tidak sampai di situ, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Justru anak Rasulullah, cucunya Rasulullah juga menawarkan diri untuk menggantikan Rasulullah dicambuk. Tapi ketika itu Rasulullah katakan, ini adalah urusanku, bukan urusan kalian. Maka ketika itu cambuk diberikan oleh Ukasyah. Berkata Ukasyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Bagaimanakah mungkin engkau akan merasakan sakit yang aku sakitkan ketika itu dicambuk? Karena ketika engkau mencambukku ketika itu aku tidak memakai pakaian. Maka Rasulullah ketika itu melepaskan pakaiannya. Terlihat Rasulullah ketika itu perutnya diganjal diikat batu karena menahankan lapar. Ini baru pemimpinmu. Bu, ini baru biarlah pemimpin lapar, tapi umatnya tidaklah. Itulah suami ibu, dia rela terik panas matahari menahan lapar karena untuk istri dan anak. Betul nggak Pak? Betul. Ibu pun gitunya kalau kurang wirid, tasnya gede-gede. Untuk apa? Ada bontot. Cuman nggak tahu Ustaz Ferry pulang ini bontot ada nggak tahu kita kan, cuman ada. Wis ngadai kok. Oh sampah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, canda. Saya orangnya begini ya, makanya awet muda. Apa aneh kalian? Ya telok lah wajahku kambe sing tua lah, sing tua kan. Karena aku 17 tahun sisane weruh wae. Ning kamera iki, ning kamera aku masuk channel TV Sergei. Awak biasanya TV rusak. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat batu yang mengganjal, dan ketika Ukasyah sudah memegang cambuk tersebut, bergegas Ukasyah memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersentuhan secara langsung antara kulitnya dengan kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah katakan, wahai sahabatku, maukah engkau aku beritahu siapakah orang yang berdampingan denganku nanti di surga? Maka Rasulullah ketika itu menunjuk Ukasyah, inilah orangnya. Maka ketika itu sahabat berkerumuni daripada berkumpul di sekeliling daripada Ukasyah, menyalaminya. Alangkah beruntungnya engkau Ukasyah. Apa hikmah daripada kisah yang sedikit ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Kalaulah sahabat begitu cintanya kepada Rasulullah, bagaimana cinta kita kepada Allah? Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah saat ini? Allah katakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wa dhunubakum. Katakanlah, kalau engkau cinta kepadaku, ikutilah aku. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Allah, ikutilah perintah Allah. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka ikutilah perintah Rasulullah. Bu, oh bu, mak, mentaati suami perintah siapa? Allah. Betul? Yakin? Yakin? Selama ibu menikah, ibu taat enggak? Woi, kok kue pula sing jawab? Selama emak-emak kami menikah, taat enggak? Ada yang pernah ngelawan? Yakin? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Coba, pernah ngelawan? Pak, istri pernah bentak? Pak kade senyum, berarti sama kita Pak. Bu, kalau ibu merasa punya dosa kepada suami,
ketika ibu melawan suami, ketika ibu membangkang kepada suami, selagi suaminya itu perintahnya yang baik, maka ibu tidak berhak untuk melawan. Understand? Khalas, na'am? Ngertos? Atos. Selagi perintahnya itu yang baik, maka ibu tidak berhak untuk Dek, kau kayaknya lebih cantik lah dek nggak pakai jilbab. Itu nggak usah ikuti. Itu menurut abang, menurut aku lebih cantik nggak pakai jilbab. Kayak gini kan pakai jilbab semua cantik, walaupun pulang dari sini buka jilbab kayak mak lampir semua. Ya kan, Bu? Selagi perintahnya itu yang baik, jangan dibantah. Tapi kalau perintahnya yang tidak baik, cukup tolak dengan kelembutan. Kedua, kalau ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, sering-seringlah hadir di majelis ilmu. Pak, sering hadir di majelis ilmu, berkah Pak. Macam mana malam hari ini berkah. Tadi sudah dibacakan Mahalul Qiyam, Masya Allah. Kalau ada kerinduan, kayaknya terasa gitu. Apalagi kalau sudah dibacakan Ya Nabi salam alaika. Ayo. Ya Rasul salam alaika. Yang keras. Salawatullah alaika. Sekali lagi, Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Anta iksiru wa khali, anta misbahus suduri. Cukup. Nang kini suarane, nang kono nggak eneng. Mangapa-ngapa ya kan? Sampai tingkir ngombe dawet. Ngerti deh, aja dipikir marahi mumet. Kan nyambung kan? Coba giliran salawatan, ala kok iwak lohan sing ngeleang, Nah itu yang kedua. Yang ketiga apa hikmahnya? Yang kedua tadi rajin-rajin hadir dalam majelis ilmu, berkah. Pulang diampunkan dosanya, duduk diampunkan dosanya, pulang diampunkan dosanya, walaupun jarak 30 meter balik punya dosa lagi. Nopo enggak wong jadi bacaan tritoan. Sing kuene enggak enak lah, sing kodene elek lah, sing umane sempit lah. Kabeh nggih critoan iku biasane mak-mak iku. Bapak-bapak jarang, Pak. Jarang. Enggak usah wedi lah kok. Karena Adam iki tidak banyak mulut. Betul Pak? Ya kan Pak? Adam. Ming kondi Pak wirid. Kondi Pak maulid. Ya kan? Makanya Adam itu luar biasa diciptakan Allah. Tidak dari satu tanah. Ada beberapa tanah dalam penciptaan Adam, dan tanah itu yang baik
baik. Makanya Adam orang yang baik karena tanahnya diambil dari tanah yang baik. Makanya kalau ada kaum Adam yang tidak baik berarti diciptakan dari tanah garapan. Atau tanah selang sengketa. Nah, nanti tengok di rumah lakinya dari tanah garapan apa dari tanah selang sengketa. Nah, kalau yang nggak taat kepada Allah, tidak taat kepada Nabi, nggak mau sholat, nggak mau puasa, oh berarti ibu saya ngomong udah aku. Ya pikir tak bela wong lanang ya ora lah. Dibanting lah kok piye dah. Hawa beda. Kondi maulid ala ustadz telu suwi. Wis ngono ngomongnya ene yang cepet, ene yang suwi. Wis ngono ya pokok pangkal parah lah. Wis panas, orang ngerti, orang yang kipas angin, awak kipas-kipas. Ya kan tenan sih kipas-kipas riko. Wong mau sholawatane salah. Padahal nang samping Pak Kades wis bau kali enggak merasa ndekne ku. Asik kipas ngene sing nang samping wis ngene ku. Wis kebauan. Nah, ketiga apa Ustaz? Kalau kita sudah tahu bagaimana cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi, maka lunakkan syahwat kita, hawa nafsu kita. Mana itu Ustaz? Lebih cintalah kita kepada akhirat daripada cinta dunia. Karena dunia ini bakal akan kita tinggalkan. Paham Bu? Wes ikai. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih itu nama-nama burung. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama